Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pembelajaran statistik yang berjudul analisis, regresi, dan korelasi linier. Nah, ini biasanya kita pakai dalam mencari hubungan antara si X dan si Y. Ya, karena regresinya adalah regresi sederhana, artinya hanya X1 dengan Y. Nah, kemarin banyak mahasiswa yang membuat skripsi, dia X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Tidak ada gandanya. Artinya harusnya X1 dan X2 bersama-sama ke Y. Nah, akibatnya apa? Waktu masuk atau submit ke jurnal itu tidak diterima oleh jurnal karena variabelnya itu lebih daripada 2, ada X1, X2 dan Y. Nah, mereka percayanya kepada dosen yang mengajar Matlit. Dosen mengajar Matlit ternyata katanya boleh Matlit sama Matlan. Kalau saya nggak ngasih. Tapi akhirnya mereka harus mengubah untuk masuk ke jurnal ini. Kan kalian nanti wajibnya habis skripsi masuk ke jurnal. Buat artikel di jurnal. Lanjut. Kok nggak bisa jalan ya? Teknik nggak bisa nih. Nah, apa saja yang kita pelajarin dalam pertemuan ini? Pertama, pengertian korelasi sederhana, ya. Jadi nanti kita tahu apa sih regresi sederhana. Kemudian kita akan melihat uji signifikasi korelasi, koefisien korelasi, kemudian analisis regresi atau metode kuadrat kecil. Jadi regresi itu ada pakai metode kuadrat kecil, bisa juga memakai rumus yang besarnya ya. Nah, kemudian ada kesalahan baku pendugaan, ada asumsi metode kuadrat kecil, perkiraan interval dan pengujian hipotesis, dan hubungan koefisien korelasi dan koefisien determinasi kesalahan baku ya. Nah, kita masuk pengertian analisis korelasi. Suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jadi kita akan melihat keeratannya. Misalnya X1 ke Y. Bagaimana hubungannya? Bagaimana keeratannya? Ya. Jadi kita nanti mencari R product momennya. Di situ kita bisa tahu oh keeratannya adalah sekian persen. Yang selebihnya, kita kan selalu 100%. Misalnya keratannya 55%. Selebihnya 40% adalah pengaruh dari faktor yang tidak kita selidikin. Nah, ini kita lihat hubungan positif dan negatif. Kalau yang sebelah kiri ini, ya hubungan inflasi dan suku bunga, korelasinya negatif. Kenapa dibilang negatif? Apabila suku bunga naik, ya, suku bunga naik, maka inflasi akan turun. Inflasinya akan turun. Tapi kalau suku bunganya turun, maka inflasinya akan naik. Ya, di keterangannya, gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Apabila dilihat pada gambar saat inflasinya rendah ya, maka suku bunga tinggi. Itu ya. Dan pada saat inflasi tinggi, suku bunga akan rendah. Gambar tersebut menunjukkan ada hubungan antara inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Jadi bentuknya ini negatif. Ya jelas ya kalau suku bunganya meningkat, maka inflasinya akan turun. Makanya pada saat terjadi krismon tahun 98, itu semua nasabah tidak percaya dengan bank. Mereka narik semua uangnya di bank.
atau perusahaan-perusahaan asing narik semuanya dibawa pulang, ya. Nah, sehingga uang-uang yang beredar lebih banyak dibandingkan uang yang disimpan oleh bank. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, pemerintah atau bank sentral menaikkan suku bunga. Suku bunga dinaikkan, otomatis masyarakat atau ini akan menabung kembali. Ya, Ibu tuh ngalamin tuh pada saat itu sampai 70% bunganya per bulan. Gila enggak? Besar banget ya. Senang banget kita. Tapi ya itu tadi, karena Krismon, dolar-dolar kita tukarkan, kadang jangan ditukarkan, kita tetap pegang dolar ya. Itu. Nah ini inflasi, contohnya ada suku bunga dan inflasi. Gambar kedua, itu merupakan hubungan yang positif antara variabel produksi dan harga minyak goreng. Yaitu apabila harga meningkat, ini harganya meningkat ya, misalnya 740, ini terus 722, 781 ya, kemudian 809 sampai 88 ini, kalau harganya meningkat, produksinya juga akan meningkat, akan naik dari sini terus ya, ini gambarnya. Ini meningkat terus sampai sini ya, produksinya juga akan meningkat. Nah, ini kita sebut atau kita lihat hubungan positif. Ya, bisa bedakan ya antara positif dan negatif. Kalau positif itu apabila X naik, maka Y juga akan naik. Kalau negatif, X-nya naik, maka Y-nya akan turun. Dari sini ya. Sudah bisa kita bedakan? Pak Ariza ngantuk ya? Enggak, Ibu. Ibu juga ngantuk. Suap-suap, jawab-jawab ya. Nah, rumus koefisien korelasi. Kalau nggak salah PPT udah di-share ya belum? Ini belum saya share atau sudah belum ya? Untuk kelompok sebelahnya sudah belum? Aam, Hana? Belum, Ibu. Belum ya. Baret. Ini kelas A dan B masuk nggak di sini? 19. Masuk, Ibu. Masuknya jangan lupa absen. Kalau nggak masuk coret saja. Tidak ada toleransi. Baik, kita masuk rumus koefisien korelasi. Nah, R sama dengan ya, R itu adalah nilai koefisien korelasi. Ya, sama dengan N. N itu adalah jumlah pasangan N itu adalah ya jumlah pasangan atau itu sampelnya ya. N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y dibagi akar N kali sigma X, ini ya, sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan kali N, ya, buka kurung, tadi tutup buka kurung, kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ya, artinya cuman ini aja ya, ini kan sama, ini udah apal ini pasti ini bisa apal. Kemudian yang ini kita gabung dulu, N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Nah, bisa kalian lihat, rumus ini adalah rumus koefisien regresi, di mana R-nya itu adalah nilai koefisien korelasi, sigma X itu jumlah pengamatan variabel X, sedangkan sigma Y adalah jumlah pengamatan variabel Y, sedangkan sigma X kali Y itu jumlah koefisien perkalian variabel XY, sedangkan sigma X kuadrat itu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel. Kemudian variabel X, kemudian sigma X dikuadratkan itu jumlah kuadrat. Astagfirullahaladzim. Nah, loh. Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X ya. Sedangkan Y itu variabel Y. Oh, cucu nakal banget ini. Pintar nih cucu nih, manjat-manjat nih. Baik, kita lihat hubungannya. Jadi nanti kita lihat dari rumusan R-nya itu. R-nya itu tidak boleh lebih daripada 1. Luas daripada
itu adalah 1 ya, 1. Aduh. Nah, hubungan kuat dan lemahnya koefisien. Lari kemana-mana nih. Nah, ini ya. Jadi apabila nanti kita letaknya di sini, aduh kok lari. Letaknya di dekat 0 itu ya, 0,0 ini letaknya di sini. Nih, 0,0. Ini berarti tidak ada hubungan, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan sama sekali. Apakah bisa variabel X dan Y itu tidak ada hubungan? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tempoh hari saya meneliti tentang intensitas mahasiswa ya, tentang intensitas kewirausahaan bagi mahasiswa. Nah, harapannya atau teorinya itu antara emotional quotient akan mempengaruhi secara positif terhadap intensitas berwirausaha. Ternyata hasilnya tidak positif, negatif. Bolehkah? Ya boleh aja. Ada hubungan tapi hubungannya negatif. Kenapa bisa terjadi berbeda dengan teori yang kita harapkan? Karena yang mengisi adalah mahasiswa melalui Google Form, dia tidak konsisten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke ya. Jadi kalau dia terletak di sini, kembali lagi ke sini, itu artinya tidak ada hubungan. 0. Tapi kalau ke sini hubungannya adalah negatif. Sedangkan ke sini adalah hubungan positif. Tadi Ibu katakan bahwa besarnya korelasi itu adalah 1 ya. Jadi korelasi negatif sempurna kalau -1 di sini. Negatif sempurna di sini. Kalau di yang positif ini yang sempurnanya. Nah, kalau separuh dari ini kita bilang ini ke sini negatif 0,5. Jadi di sini korelasi negatif lemah sekitar sini ya. Nah, tapi kalau sudah ke sini, ini adalah korelasi negatif sedang. Nah, semakin ke sini adalah korelasi negatif kuat dan mendekatin 1 itu adalah sempurna. Begitu juga sebelahnya. Sebelahnya 0,5 separuhnya dari angka 1 tadi. Nah, ini dia korelasi positifnya sedang. Kalau di sini terletak lemah, kalau ke sini adalah kuat tapi tidak atau belum sempurna. Ini sudah sempurna. Jadi kita ketahui hubungannya bisa negatif dan positif. Ingat ya, korelasi itu bisa negatif dan positif. Nah, hubungan jumlah produksi dan harga minyak. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini mungkin tahunnya terlalu lama ya, harusnya diganti nih. Cuman Ibu nggak bisa membuat ganti angka di sini. Ya, kalau mahasiswa sekarang katanya kalau membuat PPT pakai program Canvas, ya program apa katanya enak banget, bagus banget gitu ya. Nah, Ibu nggak pinter nih, kalau anak-anak muda-muda mungkin pinter ya. Oke, kita lihat di sini tahun 1917 dan 18 ya, 17, 18 sampai 2017, jadi selama 10 tahun, itu produksinya dalam jumlah ton. Tahun 17, produksinya 4,54, ya produksinya minyak. Kemudian harganya 271. Tahun 1918 dari 4,53 naik ya, naik terus. 2010 turun. Diproduksinya banyak tapi harganya turun. Jadi 348. 2011 produksinya masih meningkat tetapi harganya turun juga. Nah, ini mulai naik sedikit ya tahun 2012. Kemudian 6,737, kemudian yang ini dia akan meningkat terus, naik. Ya, artinya hubungannya ini adalah positif kalau kita lihat naik terus. Oke. Nah, contohnya ya, tadi rumusnya kita udah ketahui ya, ini agak lari dia rumusnya ini.
rumus dari R product moment tadi atau korelasi ya. Ini saya nggak bisa, harus dikecilkan biar balik ke sini. Nah, rumus koefisien korelasi, bentar ya. Ini ya rumusnya ini, yang kayak kemarin, ya kayak tadi kemarin. Ini jelek banget. Nah, ini teksnya saya nggak bisa hilangin. Nah, itu bisa. Udah anggap aja ini udah hilang ya teksnya. Nah, kita ini rumusnya ini. Rumusnya ini aduh, kecil ya, Ibu nggak bisa lihat, kecil banget. Nah, ini ya. Ini tadi N-nya ada 11, ada 10 ya. Ada 10 ini jumlah ini kalau salah apa. 11 ya, ada 11 ya. Y-nya ini, Y-nya tadi apa nih? Y-nya apa? Ayo, E-nya apa? Produksinya ya. Ini produksinya. Ini harganya. X-nya harganya. Nah, dalam rumus ini kita akan mencari X kali Y. Kalau ini udah ketahuin, tinggal kita jumlahkan ke bawah X kali Y, atau kita harus cari sigma X kuadrat. Kalau ini nggak perlu karena dia kita jumlahkan aja, langsung dikuadratkan. Kalau ini perlu, yaitu satu-satu kita cari sigma Y. Nah ini ya, sigma Y ini Y. Y kuadrat ya harusnya ya, Y kuadrat di sini. Artinya 4,54 dikuadratkan dapatnya ini. 4,53 dikuadratkan dapatnya ini. Dan seterusnya. Ininya harus di atas. Oke. Kemudian X-nya 271 dikuadratkan dapatnya ini. Hani dia masukkan. Kemudian dan seterusnya sampai 472 atau 640 dikuadratkan dapatnya ini. Nah, kemudian yang kita butuhkan apa? Sigma X kali Y. Artinya ini kita kalikan. 4,54 kali 271. Ini dapatnya. 4,53 kali 319. Ini dapatnya. Oke. Nah, sudah itu kita jumlahkanlah ini. Kita jumlahkan Y-nya berapa, X-nya berapa, Y kuadrat berapa, X kali Y berapa jumlahnya, dan sigma X kuadrat. Kita jumlahkan. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Enggak deh, ini ya. Pokoknya tinggal kalian cari nanti. Kita jumlahkan, kalau pakai Excel, sorot ya, sorot, zoom, dapat tuh. Ini zoom dapat. Kalau pakai SPSS ya, SPSS harus pakai ini rumusnya. Mungkin lebih pintar lah kalian ya, sama dengan gitu, Y kuadrat, Y kali Y, sama dengan enter dapat sini. Ya, dan seterusnya cara mencarinya dengan SPSS. Oke, nanti coba tolong dicoba ya, pakai SPSS, rumusnya ini tinggal dimasukkan angka-angkanya ini. Sigma angkanya itu, bisa enggak? Itu ya. Oke. Pengertian, ini anaknya main sama kucing nih. Iya. Nanti asma deh. Nama. Susah kalau kuliah di rumah ya, lihat ada orang rumah. Cucu suka main sama kucing dicium-cium. Di tempat tidurnya, tendanya, dia punya tenda, kucing tidur situ sama dia.
Neneknya was-was takut asma. Baik, kita masuk ke koefisien determinasi. Kalau R yang kita udah dapat, kita kuadratkan, itu kita sebut koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas, Y, atau variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas atau variabel mempengaruhi. Jadi kita harus tahu dulu variabel bebas itu adalah variabel X ya, X1, X2 dan sebagainya itu bebas. Kalau Y itu terikat. Jadi kalau menentukan judul, Anda tahu dulu yang bebas mana, yang terikat mana. Misalnya saya kasih contoh, hari hujan, maka es akan turun jualannya. Nah, mana Y, mana X? Hari hujan, ya, maka penjualan es akan turun. Ya kan nggak ada yang mau kan kalau hari hujan orang beli es. Nah, yang mana X mana Y? Ayo, hari hujan, maka harga es akan turun. Yang X siapa? Hari Hujannya? Hujannya. Yang X. Hujan akibatkan Y-nya turun. Benar nggak? Yang lain? Ada pendapat yang lain? Hujan dan es. Yang bebas siapa? Yang terikat siapa? Hujan sama es. Kalau hujan terus, maka harga akan agak es akan turun. Berarti hujannya yang variabel bebas karena dia mempengaruhi ya. Benar kata Aan tadi, dia akan mempengaruhi harga es tadi. Nah, jadi kalian harus tahu mana sih variabel bebas, mana sih variabel terikat. Ya. Baru kita bisa cari rumusnya. Rumusnya apa? Atau teorinya. Teorinya apa? Baru bisa tentukan rumusnya. Jadi dalam membuat skripsi, biasanya kita tulis dulu latar belakang pendahuluan, nanti kita langsung masuk metodologi, baru kita masuk kepada pengolahan data. Nah, pengolahan data itu ada sampelnya, ada populasinya, ada kita gambarkan hubungan determinasinya dan sebagainya ya. Nah, kita lihat ke sini rumusnya. Tadi rumusnya sama yang tadi, cuman dikuadratkan. Nah, nanti hasil dari yang ini tadi kalian cari pakai SPSS ya. Kemudian kalian masukkan ke koefisien determinasinya atau R kuadrat ini atau ya R kuadrat. Nah, ada dua ya, dua langkah yang harus dikerjakan. Pertama tadi cari ininya SPSS-nya R-nya, kalau R udah ketemu, kita kuadratkan aja, maka akan ketemu koefisien determinasinya. Nah, rumus uji T untuk koefisien korelasi. Jadi, kalau kemarin di sampel kecil kita ketahui bahwa untuk mencari sampel yang kecil kita pakai uji T. Nah, sampel kecil itu adalah di bawah 30. Di sini kalau dia lebih pada 30 kita pakai uji Z. Nah, ini karena kecil, rumusnya T sama dengan R kali akar N dibagi 2. Kemudian dibagi 2. Dibagi 1 min R kuadrat. Atau T sama dengan R ya, R per akar 1 min R kuadrat per N min 2. Nah, di mana pusing kamu ya? Di mana nilai T hitung, T-nya itu dihitung, R-nya nilai koefisien korelasi, N itu jumlah data pengamatan.
Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Kita lihat di sini. Ujilah apakah A, pertanyaannya A ya, nilai R sama dengan min 0,412 pada hubungan antara suku bunga dan investasi. Kemudian pertanyaan kedua, R-nya sama dengan 0,86 pada hubungan antara harga minyak dan produksi kelapa sawit sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. Oke. Perumusan hipotesisnya. Hipotesis itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu hipotesis apa? Kalau nggak salah kemarin udah tahu hipotesis sampel kecil. Hipotesis adalah, ada yang tahu apa hipotesis? Dugaan, Bu. Ya, makasih. Dugaan sementara ya. Jadi kita hipotesis misalnya, wah ini hari hujan bakalan banjir nih, itu hipotesis. Nanti kita lihat buktinya benar nggak gitu. Nah, di sini hipotesisnya adalah, hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Koefisien korelasi sama dengan 0. Nah, korelasi dalam populasi dilambangkan dengan sedang pada sampel R. Jadi, hipotesisnya H0,2 R sama dengan 0. Kalau udah sama dengan 0, lawannya adalah tidak sama dengan 0. Ya kan, kemarin udah belajar tuh. Nah, dengan begitu kita bisa tahu hipotesisnya, hipotesis titik 2R sama dengan 0, hipotesis titik 2R tidak sama dengan 0. Kedua, taraf nyata 5% untuk uji dua arah. Kita ingat uji dua arah itu alfanya dibagi 2. Ya, alfa dibagi 2. Berarti kalau alfanya 0,05 dibagi 2 dapatnya 0,025. Dengan derajat bebas, degree of freedom-nya adalah N min K. N min K. N itu apa? N itu banyaknya sampel. K-nya itu adalah banyaknya kelompok. Jadi degree of freedom-nya N min K. Sama dengan 2, ya, sama dengan 9. Tadi 9 N-nya dikurang 2. Ada 2 variabelnya. Sama dengan 7. Nah, nilai taraf nyata alfa dibagi 2 yaitu 0,025 dan degree of freedom-nya 7, maka kita akan lihat di tabel dapatnya 2,36. Ingat bahwa N adalah jumlah data pengamatan, yaitu 9, sedangkan K adalah jumlah variabel, yaitu X dan Y. Itu ya, yaitu K. Nah, kemudian menentukan nilai uji T. Nilai uji T-nya kita ketahui ini rumusnya. Aduh. Mana ya? Ini ya. R-nya 0,41 dibagi dengan berapa sini? Enggak kelihatan sama Ibu. Sama dengan 1 min 21 dapatnya. Baik, sampai sini ada yang bertanya, silakan. Yang sengaja mau berangkat, Ada yang mau bertanya, silakan.
Ada yang mau bertanya? Nggak ada yang bertanya? Silakan. Ada 76 orang. Ada yang mau bertanya? Tidak, ini ada chatting. Chatting dari siapa nih? Belum, Bu. Dari saya. Belum. Dugaan. Belum ada ya? Belum ada yang bertanya? Lanjut. Nah, langkah keempat, kita kan kemarin juga kayak gitu ya, menentukan. Jadi pertama kita menentukan hipotesis, taraf nyatanya, menentukan hitungannya, nilai Z atau T, kemudian kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,36. Nah, 2,36 itu terletak di sini, kanan kiri kan, uji dua belah arah. Nih, 2,36, di sini 2,36. Sedangkan T yang kita cari adalah min 1,21. Kalau di sini 0, berarti kalau min 1,21 di sini. Ya, di sini. Nah, sehingga daerah tidak menolak H0. Ya, H0-nya tidak ditolak. Kalau dia terletak di sini, artinya daerah menolak H0. Di sini juga menolak H0. Kalau di sini adalah daerah menerima H0. Nah, ternyata dia dapatnya di sini. Min 121. Kemudian baru kita ambil putusan. Menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah tidak menolak H0. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Tadi kan H0,2 sama dengan ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi sama dengan 0. Hubungan antara tingkat suku bunga dengan investasi lemah dan tidak nyata. Jadi hubungannya bahwa tingkat suku bunganya tidak bisa kita mengatakan bahwa dia mempengaruhi si Y tadi, bunganya ya. Udah sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bentar ya. Sampai minum dulu. Dia dicatat enggak? Enggak. Kita tadi mencium. Apa katanya marah? Kabur. Baik, tidak ada yang bertanya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk soal B. Tadi soal B-nya mengatakan bahwa nah, B-nya bahwa R-nya 0,86 ya. Ini sama. Cuma beda R-nya. Oke, kita lihat. Nih ya. Bahwa 0,2 P sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Kita lihat taraf nyata 5%, tetap dibagi 2 dengan derajat bebasnya, degree of freedom-nya adalah 12. 12 dikurang 2. Tadi 12 ya N-nya. Maka nilai taraf nyatanya adalah 2,21. Kita cari langkah ketiga adalah mencari T-nya. Ya, rumus T-nya dapat
Kemudian kita menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,2523. Nah, ini dapatnya 2,23 ya di sini. Sini juga 2,23. Nah, uji T-nya dapat berapa tadi? Uji T-nya 5,33. Berarti 533 berletak di mana? Di daerah menolak Hanoi. Astagfirullah. Ayo, menolak Hanoi ini ya. Nah, ini di sini letaknya. Ini batasnya dia berarti di sini 5,33. Berarti daerah menolak Hanoi. Tadi sama dengan berarti menolak Hanoi. Nah, kemudian menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah menolak Hanoi. Ini T hitungnya ya. T hitungnya menolak. Yang berarti bahwa Hanoi ditolak dan menerima HI. Ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi pada populasi tidak sama dengan 0. Dan ini membuktikan bahwa terdapat hubungan yang kuat nyata antara harga minyak dan produksi kelapa sawit. Tidak sama dengan 0. Berarti ada hubungan. Apa ini makan? Nggak tahu. Bang, wafer. Sampai sini ada yang bertanya? Belum, Bu. Nggak pernah tadi itu. Nih, bisa. Tidak ada yang bertanya, kita lewat ya. Sudah ngerti mudah-mudahan. Ini menggunakan MS Excel ya untuk mencari korelasi. Jadi kalian buka dulu Excel-nya, masukkan datanya yang mana Y, yang mana X. Kemudian kita buat paste function ya. Kemudian kita klik statistika, kemudian kita cari korelasi. Korelasi. Kemudian kita bilang oke, maka keluarlah tadi hasil korelasinya. R-nya, kita lihat korelasi R1 ya A2 ini ya, A2 sampai A13 ini. R kedua yaitu B1 sampai B13. Kita okekan maka akan keluar. Sudah sampai sini? Rumus persamaan regresi. Coba dulu dipahami. Lima. Sudah sampai sini? Kita lanjut. Rumus persamaan regresi. Tadi korelasi, sekarang persamaan regresi. Suatu persamaan matematika mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Di variabelnya. Scatter diagram untuk hubungan antara inflasi dan suku bunga dapat digambarkan sebagai berikut. Ini suku bunga ya, suku bunga yang ini adalah gambar ininya, inflasinya. Jadi kita lihat misalnya suku bunganya berapa, inflasinya berapa, tabel-tabelnya ya. Nah, ini hubungannya negatif ya. Kita lihat titik-titiknya ini adalah scatter diagram. Dapat dari mana? Scatter diagram itu dapat dari sini. Atau yang ini aja. Memang dapat dari sini ya scatter diagramnya. Ya, jadi misalnya X-nya, Y-nya 4,54, sedangkan X-nya 2,71. Lihat sini. Nah, kita cari berapa dapatnya titik-titiknya ini dapat dari situ ya. Oke, ngerti tuh titik-titiknya dapat dari mana? Yang titik bulat-bulat itu ya.
Biar dicecak loh. Kalau dicecak loh. Sudah sampai sini? Paham ya? Nah, ini kata diagram untuk hubungan antara inflasi dan suku bunga dapat digambarkan sebagai berikut. Ini gambarnya. Jadi kalau titik-titik ini adalah data yang sebenarnya, tetapi biar supaya lurus ditariklah garis ini, yang ini. Nih, ya. Jadi lempar HP nenek, jangan sini ke sini. Nanti nenek puterin lagi ya. Duduk. Puterin lagi ya. Sebentar ya. Nema duduk. Nema duduk ya. Nenek cari lagi. Lagu apa? Malamku. Nema duduk. Duduk. Jangan pijit. Nah, jadi yang ini adalah A-nya, yang ini garis B, D, C, dan D. Ini kita akan melihat hubungan inflasinya, sehingga dia terletak di mana. Ya. Nah, ini contoh selisih antara dugaan yang aktual lebih kecil. Nah, jadi kalau kalian membuat skripsi, itu ada data yang ekstrim, istilahnya dia sangat jauh di garis yang merah ini, ya lebih baik dibuang. Lebih baik dibuang karena ekstrim ya. Ini kan ekstrim juga ini sebenarnya. Dia harus sekitar ini, tetapi dia dapatnya ini, ya ini dan sebagainya, suku bunga. Selisih antara dugaan dan aktual lebih kecil. Jadi maksudnya gini, aktual itu data yang kita peroleh tadi, Y yang berapa, X-nya berapa. Tapi kalau data yang kita buat, itu kita duga, artinya kita akan mencari Y topinya berapa. Nah, selisih antara Y topi, bukan Y topi ya, di sini apa dianya? YN ya. Selisih antara itu makanya kita sebut adalah dugaan inflasinya sangat kecil. Contoh selisih antara dua dugaan aktual lebih besar. Nih, bedanya besar banget ya. Antara ini dengan ini beda sekali. Lari ke sini. Ini rekayasa kita aktualnya ini. Nah, berarti datanya jelek nih. Gambar persamaan regresi. Jadi kalau A-nya itu adalah konstata, bilangan tetap, dia letaknya di sini, ya garis tetap sebenarnya sini. Sedangkan ini adalah yang kita cari yaitu Y-nya. Sehingga rumusnya Y topi sama dengan A, ini A, ditambah BX. Ini B, X-nya di sini. Kalau yang ini adalah negatif, yaitu B sama dengan atau B.2 Y topi sama dengan A min BX. Tadi kan kita tahu bahwa dia kalau positif itu dia sama-sama naik. Apabila X naik maka Y akan naik. Kalau negatif apabila X naik maka belum tentu Y juga naik. Oke. Rumus mencari koefisien A dan B. Nah, ini rumusnya. Kan tadi kita tahu regresi sama dengan Y topi sama dengan A plus BX. Nah, kita carilah A-nya apa, B-nya apa. Di sini untuk mencari A, rumusnya N kali sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y. Ini sigma Y ya. Dibagi sigma N kali sigma kuadrat. Dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, kemudian kita cari juga B-nya. Apabila sigma Y diketahui, maka B-nya akan diketahui juga. Oke.
Di sini rumusnya saya ragu nih, rumusnya nih B sama dengan ini harusnya A ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, di sini nilai variabel Y bebas, A itu intercept, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y. Sedangkan slope itu ada kemiringan garis, yaitu perubahan rata-rata pada unit setiap unit. Ya. Nah, kemudian nilai variabel bebasnya X, N kecil jumlah sampel. Ini ada apanya enggak? Batuk ada nanti asma. Memang. Asma tuh bahaya loh. Nah, ini tinggal kita masukkan harga minyak kelapa sawit tadi ya. Kita bisa cari di mana Y-nya ini tadi, X-nya ini, kita tinggal masukkan. Y topi sama dengan A-nya berapa? Yang kita cari A berapa, B berapa, sehingga dapatlah Y topinya. Y topinya ini, kemudian Y topi dikurang Y yang sebenarnya, yaitu 4,54 dikurang 5,185 dapatnya ini, min. Dan seterusnya. Ini tingkat kesalahannya atau errornya. Jadi ini kita membandingkan antara Y yang sebenarnya dengan Y ramalan. Berarti Y1 dengan Y topi. Nah, untuk ini dicari sendiri ya. Kok bisa sih dapat segini? Ya tadi rumus ini. Masukkan ini. Dari data yang ada. Jadi nanti Anda cari X kali Y. Ya, X kali Y. Kemudian X-nya dijumlahkan. Ini Y juga Y-nya jumlahkan. Sehingga dapatlah A. Baru kita dapat B. Ini contoh hubungan antar produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Ini persamaannya. Ya, yang merah ini adalah kenyataannya. Nah, namanya regresi itu kan merupakan garis lurus. Makanya dismopkan Y topinya ini. Y topinya ini melewatin garis merah tadi. Inilah yang kita sebut dengan regresi linier atau regresi lah Y topinya ya. Oke. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Ini sama tadi dapat diperoleh ya. Kemudian Y topinya berapa, ini tinggal kita masukkan. Oke. Nah, ini standar error. Tadi saya katakan E. E itu adalah standar error atau kesalahan baku pendugaan, yaitu suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarian atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y terhadap garis regresinya. Jadi selisih antara Y dengan Y topi itu kita sebut E atau error ya. Nah, rumus standar errornya ini kita bisa cari SYX sama dengan akar dari sigma E kuadrat dibagi N min 2 sama dengan atau sigma X Y min Y topi dikuadratkan dibagi dengan N min 2. 2-nya itu karena 2 variabel, sedangkan N-nya itu adalah sampelnya ya, jumlah sampelnya. Ini cara memakai Excel ya. Nanti dicoba nanti. Ini hasilnya secara error. Nah, sekarang masuk asumsi metode kuadrat terkecil. Banyak ya. Udah bisa. Mudah-mudahan selesai. Di mana nih? Di mana? Nah, lihat di sini beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil ada sebagai berikut. Nilai rata-rata dari error atau error term atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini dinyatakan error EI dibagi XI sama dengan 0. Nah, nilai error dari EI dan EJ atau biasa disebut dengan
kovarien saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Jadi asumsi ini biasanya dilambangkan sebagai berikut. Ya, cov E1, EJ sama dengan 0. Di mana I kuadrat ya kali J. Berdasarkan asumsi nomor 1 pada setiap nilai X1 akan terdapat EI. Dan untuk XJ akan dapat EJ. Yang dimaksud dengan nilai konvarian atau 0. Dalam nilai E1 dari X1 tidak ada hubungan dengan nilai EJ. Nah, ini tidak ada hubungannya ya. Kita lihat di sini, ini nilai tengah terletak pada garis regresinya. Ini regresinya ini ya. Kemudian suatu deviasi di atas standar yang di sini. Selisihnya dia itu disebut deviasi standar. Ketiga, varian dan error. Varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian dilambangkan dengan S2. Ingat ya, kita kan kemarin standar deviasi kita sebut S. Tapi kalau dia dikuadratkan, kita sebut varian. Nah, sehingga asumsi ini dilambangkan dengan var. Var diperoleh dari EI dibagi EJ. Atau sama dengan EI dikurang EJ dibagi 2. Itu kita sebut variance. Ada perhatian, Anda perhatikan pada gambar di bawah nilai EI yang dilambangkan dengan tanda titik untuk setiap X, yaitu X1 dan X2. Mana itu? Di sini nih ya. X1 dan X2. Ini X1, ini X2. Nah, kemudian dan X3. Nah, tersebar secara konstan sebesar varian yaitu S2. Pada gambar tersebut nilai E tersebar satu standar deviasi di bawah garis regresi dan satu standar deviasi di atas garis regresi. Seluruh sebaran nilai EI untuk XI dan EJ untuk XJ di mana I1 I1J terlihat sama dengan ditunjukkan keruput terbentuk simetris dengan ukuran sama. Hal ini dikenal dengan varian dari error bersifat konstan. Ini ya, kalau dia yang di sini, ini di sini, letak di sini ini adalah konstan. Konstan sama errornya. Dan keempat, variabel bebas X tidak berkorelasi dengan error term E. Ini biasa dilambangkan dengan cov. EI sama XI sama dengan 0. Tidak berkorelasi ya karena 0. Pada garis regresi Y sama dengan A plus BXI ditambah EI maka nilai XI dan E tidak saling berpengaruh. Sebab apabila saling berpengaruh maka pengaruhnya masing-masing yaitu X dan E tidak saling dapat dipisahkan. Ingat bahwa yang mempengaruhi Y, yang mempengaruhi Y selain X adalah pasti E. Yang faktor di luar X. Oleh sebab itu varian dari E dan X saling berpisah atau tidak berkorelasi. Nah ini rumusnya. Y absen, Y topi, nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu, plus minus, kali T itu nilai tabel untuk taraf nyata tertentu, dikali SYX, kali akar 1 min, 1 dibagi N ditambah X min X bar kuadrat itu berarti rata-rata X dibagi banyak sampelnya itu kita sebut X bar. Ini ya, X bar. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N. Ini rumusnya. Waduh. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Kita lanjutkan.
Ngantuk ya. Ada yang mau bertanya silakan. Ini pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan dugaan bahwa EI itu bersifat normal, maka hasil dugaan A dan B juga mengikuti distribusi normal. Jadi errornya, standar error I-nya, itu kalau kita anggap normal, maka B-nya juga dan A berdistribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B min B besar, ya, dibagi dengan TO kali B. Juga merupakan variabel normal. Dalam prakteknya, nilai standar deviasi populasi atau TO B sulit diketahui. Maka standar deviasi populasi biasanya juga dengan standar deviasi sampel, yaitu SB. Ingat ya, sampel lain, populasi lain. Sehingga T-nya menjadi T B min B per SB. Kalau tadi kan TO, kalau TO itu buat sampel, buat populasi, kalau ini buat sampel. Jadi di rumusnya, ini ya, interval B-nya, ini interval A-nya, kita masukkan dapat ini. Nanti dipahamin, saya share aja nih. Analisa varian atau ANOVA. Ini biasanya 2 kali pertemuan ya. Nah, analisis varians atau ANOVA merupakan alat untuk peranti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi dan koefisien diskriminasi dan kesalahan baku. Untuk mengukur kesalahan baku, kita menghitung error, yaitu selisih Y dengan sisi Y ya, dengan Y topi, atau dapat dinyatakan dalam berikut. Jadi selisihnya E-nya adalah Y min Y topi, atau di dalam bentuk lain yaitu Y sama dengan Y topi plus E. E itu errornya, tingkat kesalahannya. Ini tabel INNOVA-nya. Jadi kalau membuat skripsi selalu dicari tabel INNOVA-nya juga. Cara mencarinya ini. Sumber keragaman atau source, regresi, kesalahan error, dan total. Derajat bebasnya, degree of freedom-nya itu 1, ini N-2 rumusnya, dan N-1. Ini semua rumus ya, sum square-nya atau SS, yaitu sigma Y kuadrat, sigma Y topi dikurang Y yang sebenarnya dikuadratkan. Atau untuk kesalahan errornya SSE sama dengan sigma Y dikurang Y topi dikuadratkan. Sedangkan totalnya yaitu SST sama dengan sigma Y dikurang Y dikuadratkan. Nah, mean square-nya atau MSR sama dengan SSR dibagi 1. MSE yaitu SSE dibagi dengan N-2. Ini nggak ada contoh-contoh hitungannya ya. Sampai sini ada yang mau bertanya, harusnya Ibu share dulu hitungannya ya. Atau yang itu tadi ya, data ini Ibu share, nanti kalian cari bagaimana menentukan si R-nya tadi, bagaimana menentukan R produk momennya atau determinasinya, kemudian cari lagi Y-nya, regresinya ya. Satu aja, bisa satu data ini aja yang diambil. Ini sama ya, ini tadi harganya, ini agak minyak, ini harganya, ini produksinya. Oke, sampai sini ada yang bertanya silakan. Riza, sama siapa lagi PJ Statistik Hana, satu lagi siapa? Nail ya? Bukan Nail, siapa satu lagi? Dinda ya? Saya
Ibu. Iya. Nah, itu coba nanti masing-masing kerjakan aja data yang ada itu, carilah ininya. Ini kan belum ada hitungannya, aslinya sih sebenarnya udah ada. Nah, ini. Untuk mencari ini, ke rumus ini ya. R-nya. Berapa, kemudian kita mencari koefisien determinasinya, kita tinggal kuadratkan, nggak usah pakai rumus, tetapi sudah dapat R, tinggal kita masukkan. Ini uji T, rumus uji T juga bisa diuji nanti, bisa 1,21, R-nya dari mana, dicari ya. Ini ada min 0,41, berarti dicari ini, ya. Ya. Ini ininya, untuk langkah-langkahnya. Oke, itu aja ya. Kata diagram tuh data itu dibuat gambarnya. Sudah sampai sini? Ada yang mau bertanya? Ngantuk ya? Ngantuk? Tidak ada yang mau bertanya? Angga mau tanya, Angga? Rini, Hana, Adinda, Zahra, Misalia Ningrum, Septi Kunia, kamu pakai apa Septi? Singgih, Muhammad Fareludin, Ihsan. Oh, Ihsan tadi baru ketemu sama ibu juga ya. Itunya. Septi, Christopher, Muhammad Ali. Ini orangnya ada enggak? Baik, kalau enggak ada yang bertanya, maka silahkan di absen ya. Kita ada pertemuan keberapa nih? Harusnya ada UTS ya. Sudah mulai UTS sebenarnya. Oke, kalau nggak ada bertanya, saya stop share-nya. Tuh, Mafis, mana dia Mafis? Bobok deh ya, tidur ya. Ada, Bu. Ada, kirain tidur. Baik, Ada saya kalau yang dengerin tapi nggak ngerti. suruh nanya gak ada yang mau nanya. Biasanya Aam suka nanya, diam juga. Makanya dipraktekin aja dulu ya. Hitungannya tadi dicari dengan rumus itu, sehingga kita bisa tahu. Oke, jadi minggu depan kita nggak usah ulangan dulu, karena saya pikir nanti nggak pada tahu ya. Tapi minggu Nanti depan kalau itu, saya nanya semuanya saya tanya, Bu. ya, Terus iya, saya jelasin dari ulang, kan nggak enak, Bu. Nggak mau Ibu jawab dari ulang. Besok itu minggu depan itu kita dosen-dosen pergi ke Kuningan, acara OLOS, one letter one scopus. Jadi dituntut dosen-dosen itu ada 1 orang dalam setahun membuat scopus. Nah, Jumatnya ini anak-anak Jumat ini dialihkan, harus orang berangkatnya tanggal berapa ya berangkatnya? Pokoknya berangkatnya kalau salah Jumat jam 10.30. Ya, berarti yang Jumat ini kuliahnya kita alihkan jadi hari apa nanti? Kesepakatan aja, ataukah kelas Ariza itu gabung ke kelasnya Hana atau kelas sebelahnya ya, Dinda, atau gimana? Terserahlah nanti. Kemudian manajemen risikonya juga kita pindahkan. Kalau manajemen risiko sih nggak perlu ibu, misalnya asal ibu nonton, terus ibu kalian tanya jawab dan ibu bisa mengerti pertanyaannya gimana atau jawabannya gimana. Baik ya, daripada nanya makin nggak ngerti, nggak nanya aja nggak ngerti, apalagi nanya ya. Dah, kita mau akhirin apa enggak? Mau sholat Jumat apa tidak? Mau, Bu, mau. Ibu, saya mau itu
Kalau kelas B pertemuannya masih pertemuan 5, Bu. Berarti UTS-nya 2 minggu lagi kan ya, Bu? Iya. B-nya nambah aja hari Senin nanti, coba ditambah, jangan Senin. Hari Kamis sebenarnya saya libur, kalian kalau ada waktu kita nambah. Dan biasanya juga kelas-kelas yang lain tuh nambahnya malam katanya. Udah memang nggak ada kerjaan lagi, malam-malam jam 7 atau habis isya ngantuk-ngantuk deh. Kita nambah, kalau enggak kita kekurangan ya, Anaya. Ayo yang lain gimana? Sudah, kalau nggak ada yang nanya ya kita akhiri pertemuan kita. Aam biasanya suka nanya, Aam nggak mau nanya lagi, nggak ngerti katanya kayak Hafid nanti. Udah ini sih. Udah ngerti ya? Kamu di mana Am nih? Di mesan, Bu. Di Mes. kosan? Oh di Ya. mes. Oke, kita akhirin ya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Nanti saya share PPT-nya, semoga bisa memahami. Baik, tutup dulu recordnya.